Halo, Uang Bicara hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Widiananto Sutanto, Head of Corporate Communications Indonesia, the Philippines and Guam dari Visa. Halo, Mas Wiwit ya panggilan akrabnya. Halo Alina, apa kabar? Kabar baik, apa Iya, kabarnya Mas? baik-baik. Iya, Widiananto kepanjangan kayak orang suka belibet gitu. Ini Jawa banget sih gitu. Jadi Wiwit aja. Wiwit ya biar kita lebih akrab. Mm-mm. Nah, hari ini kita mau denger nih soal program Ibu Berbagi Bijak ya. Tapi kita ngobrolnya Mm-mm. sama bapak-bapak, nggak apa-apa nih ya? Gak apa-apa. Justru bapak-bapak harus mendukung ibu supaya makin bijak gitu kan? Betul sekali kalau karena ibu bijak ini spill over efeknya dampaknya banyak ya Pak ya ke Bener banget. keluarga, ke Iya, masyarakat iya kayak betul, gitu ya. betul banget. Boleh diceritain nggak sih ini buat yang mungkin sudah banyak yang familiar tapi ada juga yang belum tahu nih ibu berbagi bijak nih apa sih Mas Wiwit? Visa itu sebagai perusahaan teknologi pembayaran global dan punya perwakilan di Indonesia, kita secara global Asia Pasifik maupun Indonesia pikir, oke, gimana caranya kita memberdayakan masyarakat supaya semakin bisa mengelola keuangannya dengan baik, bukan hanya dari sisi pembayaran seperti bisnis core-nya Visa, tapi juga gimana caranya itu bisa menggulirkan ekonomi. Jadi kesejahteraan diri, keluarga, kemudian ekonomi bangsa negara gitu kan, ya apa cita-cita luhurnya gitu. Amin. Amin. Nah, terus kita pikir secara global terus dipikir oke, yang sepertinya literasi keuangan atau melek keuangan gitu ya, itu perempuan di banyak belahan dunia itu lebih rendah dibanding laki-laki katanya, begitu ya. Nah, memang begitu kayaknya Kayaknya studinya. begitu ya, Mm-mm. dan itu berlaku di Indonesia memang OJK waktu itu Otoritas Jasa Keuangan bikin survei bahwa persentasenya untuk sadar keuangan perempuan itu cukup jauh dibanding laki-laki gitu. Nah, terus untuk mendukung ini, kemudian juga visi salah satu misi dari Bank Indonesia sebagai regulator visa di Indonesia itu adalah untuk bukan hanya literasinya harus tinggi, tapi inklusinya juga harus tinggi keuangannya. Jadi orang semakin banyak pakai instrumen keuangan, punya tabungan di bank, bisa bayar secara digital gitu kan. Nah, kemudian kita lihat itu, oke, berarti kita harus menyasar perempuan, berarti kita harus makin bijak untuk mengelola keuangannya, baru kita bisa bicara mengenai apa itu pembayaran, apa itu pemasaran, apa itu digital, ina-inu gitu kan sekarang udah harus semakin itu. Nah, kita bikinlah sebuah program yang kita sebut Ibu Berbagi Bijak di tahun 2017 pertama. Nah, dan di tahun 2017 itu kita start di Jakarta. Oke, jadi mulai tahun 2017 ya, ini Mm-mm, mulai program Ibu Berbagi Bijak betul, di Jakarta dimulainya. di Jakarta. Iya. Nah, dengan konsep bahwa kita ingin membantu ibu-ibu untuk meningkatkan pemahaman dan skill keuangannya, kita waktu itu menyasar pertama, oke, ibu rumah tangga deh. Karena ibu rumah tangga tuh kalau kata orang Jawa soko guru, tiang tiang utamanya. Pilarnya itu. Pilar keluarga banget gitu Betul, kan. betul. Nah, dan kalau saya sendiri juga saya selalu bilang istri saya itu menteri keuangan. Saya nggak bisa bikin keputusan keuangan kalau istri saya belum. Kayaknya Perdana Menteri juga sih ya, Iya. kalau istri. Tapi suami bukan presiden. Jangan salah, suami itu menteri tenaga kerja aja gitu. Mas Wiwit nih kocak nih. Gitu. Jadi kita setara gitu kan, kita bikin Mm-mm. keputusannya. Nah, menteri keuangan yang baik di keluarga tentunya harus yang bisa semakin canggih dalam mengelola keuangan keluarga gitu ya. Nah, kita start dengan ibu-ibu rumah tangga waktu itu 2017 kerjasama dengan Pemda DKI, kemudian juga dengan dinas PKK-nya. Mm-mm. Kemudian kita engage dengan seorang financial planner untuk memberikan materi. Jadi konsep ini menelurkan format face to face workshop untuk pembekalan. I Startnya itu, jadi see. benar-benar dikumpulkan ibu-ibu dibekali pemahaman dan pengetahuan. Itu saja startnya waktu itu. Nah, kemudian terus berkembang lagi. 2019 saya baru pegang waktu itu programnya. Kita mulai mikir gimana caranya kita bisa menyasar perempuan yang sudah punya atau pingin punya bisnis kecil dan mikro. Betul, saya kira banyak ibu-ibu nih ya yang kayaknya nggak puas untuk berpaku tangan aja ya, pengennya berdaya secara financial, jadi nggak cuma ngatur uang tapi juga making money-nya ya Mas Wiwit. Benar, benar. Mm-mm. Kalau awalnya kita modulnya gitu, misal dengan financial planner yang kita engage itu
bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik. Kita pisahkan yang mana yang want sama need, yang kepengen banget sama yang benar-benar kebutuhan gitu. Itu sound simple, tapi sebenarnya kan mungkin juga banyak orang pikir agak saru antara kedua itu. Pokoknya yang saya pengen ya itu yang saya harus punya gitu misalnya. Padahal belum tentu Kadang-kadang butuh. kita tuh ada aja kayak making excuses to justify our Betul, wants as needs gitu kan ya Mas. bener, bener. Heeh. Jadi something as simple as that. Terus pencatatan keuangan yang baik, pemisahan antara operasional dengan tabungan, hal-hal yang very basic, tapi ternyata kita temui di lapangan memang banyak yang mungkin bukan tidak tahu, Tentu tapi sudah dipraktekkan. betul, betul. Itu awalnya begitu, tapi kemudian kita pikir, oke kita pertajam, karena ini tadi konsep awalnya dari visa global, visa ASEAN, kemudian visa Indonesia adalah memberdayakan perempuan yang ujung-ujungnya menggulirkan ekonomi juga. Oh, ini harus usaha UMKM yang kita sasar. Kemudian kita pikir, oke, untuk literasi keuangan, sadar keuangan itu mungkin mereka-mereka yang lebih ke bisnis kecil dan mikro. Mungkin yang bisnis menengah sudah mulai lebih sadar packaging, marketing, promotions gitu kan, digital dan lain sebagainya. Yuk kita menyasar ke yang lebih rumahan gitu ya Iya, startnya. betul. Kemudian itu di 2019 kita start dengan setelah 2 tahun di Jakarta kita pikir oke kita coba yuk ke daerah luar Jakarta karena Yaitu Bandung dan Jogja oke. waktu itu. Karena kita pikir logis aja bahwa ibu kota lebih banyak orang-orang yang udah canggih pemahamannya mengenai keuangan. Mungkin di kota-kota di luar Jakarta, di provinsi-provinsi lain lebih banyak yang butuh untuk pengembangan pemahaman ini. Nah di situ kita ketemu sama kita mulai berkenalan dengan ibu-ibu yang punya bisnis kuliner, punya bisnis fashion, tapi kebanyakan memang adalah bisnis rumahan yang dimulai dari saya jahit sendiri deh dan saya jual sendiri gitu misalnya. Atau saya terima orderan, atau saya bisa berdayakan anak saya, keponakan, adik kakak gitu untuk kita sama-sama bikin bisnis ini gitu. Jadi benar-benar bisnis kecil dan mikro yang dimulai dari rumah. Nah seneng banget sih, ada banyak sih cerita-cerita yang menarik ketemu dengan para ibu-ibu ini. Yang sekali lagi perempuan yang nggak harus sudah menikah dan punya anak ya. Jadi kita agak shift dari 2 tahun pertama waktu itu ibu rumah tangga. Sekarang benar-benar perempuan yang menjalankan bisnis kecil dan mikro. Oke, jadi lebih luas lagi cakupannya ya. Ya. Dari perjalanan sejak 2017 ada nggak nih success story yang benar-benar Mas Wiwit pribadi itu tersentuh banget melihat progres dari ibu atau perempuan yang dibantu dalam program Ibu Berbagi Bijak ini? Ada banget, ada beberapa yang masih terus keingat dan saya sering sharing ini juga di forum-forum umum. Itu waktu jadi 2019 kita di Jogja sama Bandung. Kemudian di 2020 kita break sebentar karena pandemi. Nah, 2021 itu kita di Jawa Tengah. Jadi kembali di Jogja dan Semarang, kurang lebih dan sekitarnya. Nah, salah satu pesertanya waktu itu dia punya cerita di akhir program kita ketemu waktu itu sama beberapa alumninya gitu. Ada satu ibu cerita, saya itu dulu start sebagai suka jahit. Jadi tetangga-tetangga mesen tolong bikin ini dong, bikin baju ini itu gitu ya, jahit sendiri. Terus lama-lama karena banyak yang suka cocok gitu, si ibu-ibu ini mulai kewalahan karena saya kerja sendirian. Terus seminggu itu bisa 5 potong pakaian aja udah struggle banget untuk bisa bikin gitu ya. Iya. Terus dia mulai coba deh tetangga sebelah mungkin ada yang mau bantu kita bagi-bagi hasil lah gitu ya. Bisa bikin polanya misalnya atau bisa ikut potong kain dan lain sebagainya. Nah dari situ dia naik, jadi tapi nggak naik banyak karena dia baru engage dengan satu tetangga. Jadi seminggu itu dia bisa 7 potong pakaian. Nah setelah ikut program, dia tuh dengan sukacitanya banget tuh cerita sama saya. Saya itu dikenalkan bahwa sosmed seperti Facebook dan Instagram yang dia belum pernah kenal sebelumnya, dia belum pernah pakai, anak-anaknya aja mungkin yang pakai. Cuman dari situ dia bisa kenal dengan komunitas-komunitas di luar, bukan hanya di luar perumahannya, tapi benar-benar di luar wilayahnya juga. Sehingga dia itu bisa dalam tanda kutip mempekerjakan para ibu-ibu yang lainnya ini
untuk bisa sama-sama membuat. Jadi dia yang desain, dia yang pola, yang lainnya tinggal bikin lebih massal gitu. Itu dalam sebulan, kalau tadi seminggu bisa 5-7 potong, sebulan tiba-tiba dia bisa bikin 1.000. Itu Masif banget ya itu ceritanya tuh sambil terharu pertumbuhannya. banget gitu. Waduh, luar biasa nih. Jadi pembelajaran mengenai bagaimana digital itu bisa sangat diberdayakan, bukan hanya untuk lihat berita gosip-gosip gitu Iya, yang misalnya kan. viral-viral aja ya. Tapi juga bisa membentuk sebuah jaringan yang sama-sama naik kelas gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau dari pengalaman Mas Wiwit sendiri ini mendampingi program Ibu Berbagi Bijak ini, apa sih yang krusial dari seseorang memulai bisnis awal sampai akhirnya bisa scaling up kayak gitu. Sekalian juga buat kita-kita yang mungkin terpikir mau membesarkan bisnis yang sekarang kayak dijalani apa adanya aja itu bisa dapat inspirasi juga nih Mas Wiwit. Oke. Em, saya bukan ahlinya pastinya, Iya. karena jadi cara kerja kami di Visa adalah pastinya itu memerlukan bantuan juga dari teman-teman pelaksana di lapangan, yaitu mereka yang benar-benar berhubungan dengan misalnya asosiasi pedagang pasar, membuka pendaftaran, kemudian mencari fasilitatornya untuk memberikan pembekalan tadi, kemudian juga terus engage dengan ibu-ibu peserta gitu. Itu kan tentunya memerlukan mitra-mitra di lapangan. Nah, mereka inilah sebenarnya ahli-ahlinya yang bisa cerita banyak mengenai bagaimana ibu-ibu ini memulai, atau mereka yang belum mulai tapi bagaimana caranya mulai. Tapi kalau boleh saya sarikan sedikit dari obrolan saya, pengalaman dan juga dengan program ini terutama, saya suka bikin semacam singkatan-singkatan supaya ingat aja. Ini mungkin para pendengar atau pemirsa juga mungkin bisa sedikit ada inspirasi, moga-moga. Jadi cow sapi, COW, tapi nggak ada hubungannya sama sekali dengan sapi. Iya. COW itu saya selalu bilang begini ke teman-teman yang mau memulai sesuatu. Satu itu C-nya capital, kemudian O-nya itu opportunity, W-nya itu will. Jadi kalau diterjemahkan sederhana, satu-satu ya, capital itu orang selalu mikir, kebanyakan mikir, oh uang dong gitu. Iya, duit Modal, dong, modal. modal uang. Dan ternyata setelah disurvei memang kebanyakan para peserta bilang problem utama saya adalah modal. Saya butuh modal besar yang saya nggak punya, pengen dong dikenalin sama pemodal gitu ya, dalam berbagai macam bentuk. Tapi uang satu hal penting pastinya. Capital yang di sini adalah justru di mana Visa masuk bukan pemodal uang, tapi lebih ke capacity building. Jadi modal belajar itu juga jangan sampai disepelekan, hanya mikir perlu uangnya banyak, tapi kemampuan untuk meningkatkan dirinya, skill itu capital, modal dalam bentuk haus untuk belajar. Iya. So itu satu, perlu modal untuk haus untuk terus belajar, mau belajar, dan mencari gimana dan kemana saya bisa belajar. Kadang-kadang itu tadi, orang yang ingin memulai sesuatu bisnis hanya pikir, oke, kalau udah ada modal, saya mau mengerjakan apa yang saya suka, dan nanti saya akan jual gitu. Tapi mungkin sisi belajarnya agak sedikit terpinggirkan. Iya. Gitu. So itu penting banget. Jadi capital. Yang kedua, ini semuanya sangat berhubungan. O-nya opportunity, peluang. Banyak sekali orang yang merasa tidak mendapat peluang. Ada orang-orang yang merasa bersyukur punya peluang karena punya skill misalnya. Tapi juga ada konsep bahwa peluang itu bisa dicari sebenarnya, jangan ditunggu untuk datang gitu. Bisa kan. diciptakan. Bisa diciptakan, betul. Ada peribahasa katanya dalam bahasa Inggris, opportunity doesn't knock twice katanya. Jadi Padahal bisa knock berkali-kali nggak menurut dirimu, Mas? Betul, bisa berkali-kali, dan itu jangan nunggu, justru kita yang ketok-ketok banyak pintu gitu kan, Oh, siapa iya. tahu. Actually memang disitulah ini saya bisa berkarya gitu. So manfaatkan peluang. Kalau merasa bahwa nggak ada kesempatan, jangan merasa kecil hati, tapi carilah peluang itu, bisa diciptakan peluang itu. Nah yang ketiga itu will, W. Sangat besar kan, kita pasti dengar mungkin motivator dan sebagainya. Mulailah dengan niat yang baik gitu ya, dengan niat yang benar, niat yang kuat gitu. Nah 3 ini sebenarnya nyambung banget.
satu nggak ada, itu kadang-kadang kita gugur di tengah jalan gitu. Iya. Kita punya, oh ternyata udah dapat uang nih, udah dapat capital, oh udah banyak belajar, capitalnya udah oke. Terus kita pikir, kok nggak ada yang nawarin gue peluang apa-apa ya? Padahal ternyata dia kurang nyari peluang itu, kurang kreatif dalam mencari peluang. Terus ada yang punya niat banget kuat, terus udah dikasih peluang untuk, udah deh kamu jalanin bisnis ini misalnya ya, ada skenario seperti itu. Tapi dia nggak membesarkan capital yang harusnya dia punya gitu. Dia pikir, udah saya nggak perlu belajar apa-apa lagi, saya kerjain ini aja gitu. So those three are interconnected. Iya. Ada peluang tapi juga nggak punya modal belajar, juga akhirnya ya nggak mengembangkan bisnis tapi jadi pelaku aja gitu misalnya. So itu mungkin semacam singkatan analogi yang saya kadang pakai. Jadi itu yang jadi salah satu hal-hal penting untuk memulai sebuah bisnis gitu ya. Di luar itu saya pikir itu tadi, kalau kita breakdown satu-satu, Visa itu masuk di capital tadi, capacity buildingnya kita berikan nih modal untuk lebih paham, lebih bijak gitu ya, untuk naik kelas dari sisi pemahamannya. Kita berikan juga peluangnya, karena di program Ibu Berbagi Bijak, di ujung program kita pertemukan dengan bisnis-bisnis mapan. Siapa ada bisnis matching, tapi mereka betul, untuk jadi supplier atau dijadiin namanya, dibimbing atau gimana tuh? Untuk jadi supplier, misalnya begitu. Saya ambil contoh, waktu terakhir kita Ibu Berbagi Bijak di Bali tahun lalu, itu ada 500 peserta, dan 100 peserta yang paling semangat, paling rajin, paling niat hadir, kemudian juga banyak bertanya, banyak juga sharing solusi, itu kita buatkan expo. Expo-nya dia benar-benar bisa memamerkan lah hasil karyanya. Nah, dari expo itu bukan hanya memamerkan dan jualan gitu kan, memang itu sudah dasarnya dari UMKM untuk berjualan. Tapi di situ kita pertemukan dengan beberapa pihak yang, yuk kita bisa ajak kamu untuk naik kelas, bisa ekspor, misalnya bagaimana caranya mengekspor, dan bisa masuk digital marketplace. Nah, itu matching seperti itu kan akhirnya ada standarisasi baru mungkin kan, ini bisa nih, tapi mungkin bahannya jangan yang ini tapi yang itu gitu misalnya, warna atau cara celupnya gitu misalnya, atau cara jahitnya bisa begini atau jangan begitu. Nah, business matching itu yang kita sebut tadi opportunity yang kita bukakan buat mereka. Jadi bukan hanya dibekali, tapi dibuka di opportunity-nya. Tinggal satu komponen terakhir tadi, punya niat kuat untuk maju. Nah, ada sekitar 200-an dari 500 tadi di Bali yang sudah mengikuti kelas-kelas online lanjutan untuk bisa menjadi masuk ke marketplace besar gitu ya, misalnya sebutlah misalnya Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Dan dari mereka itu ada sekitar 70-an lebih yang sudah belajar mengenai ekspor. Jadi ada niat berat gitu ya, niat besar gitu untuk makin belajar, peluang ini nggak boleh disia-siakan, saya mau belajar bukan hanya digital, tapi saya mau belajar bisa ekspor juga. Nah itu ujung dari program yang sangat kita harapkan bisa terjadi. Wah, ini bisa jadi benar-benar bisnis yang serius ya, kalau misalnya mereka betul-betul tadi memanfaatkan segala komponen yang ada, capital, opportunity, kemudian will tadi ya. Betul. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara soal capacity building, nah misalnya nih untuk kita semua yang dengerin ini dan saat ini memang punya bisnis dan ingin mengembangkannya, apa sih essential skills yang itu benar-benar bisa nge-boost bisnis kita banget tuh, Mas Wiwit? Mungkin mirip ya. Jadi tadi fondasi dasarnya sudah ada gitu kan, bahwa saya punya niat besar untuk belajar mengembangkan diri gitu. Balik lagi ke literasi keuangan. Jadi sebenarnya untuk memulai sebuah bisnis, tapi kemudian kita juga belum bisa memisahkan antara penghasilan bisnis dengan tabungan dan antar perusahaan lah, kita bisa sebut misalnya usahanya dengan rumah misalnya, itu kan harus dipisahkan idealnya. Nah, skill-skill itu mengelola keuangan dengan baik, mencatat pemasukan dan pengeluaran gitu, itu sangat-sangat basic. Skill keuangan dasar itu udah pasti ya yang harus dikuasai. Betul. Dan kalau kita merasa bahwa aduh skill keuangan dasarnya gimana ya, saya nggak bisa nih, nggak punya. Nah, justru
program seperti Ibu Berbagi Bijak ini selalu punya fondasi untuk itu dulu yang diperkuat gitu ya. Difference between savings sama investments, misalnya tabungan sama investasi tuh bedanya gimana sih? Kapan saya bisa investasi gitu? Jenis-jenis apa yang cocok buat saya? Kalau saya mau mengembangkan bisnis, ada pinjaman seperti apa? Mitra kami dan termasuk juga pendukung itu regulator, kan pasti ada Bank Indonesia sama Otoritas Jasa Keuangan OJK. Salah satu misi utama OJK adalah bagaimana caranya literasi keuangan bangsa Indonesia naik dan tidak terjerat sama hal-hal yang ilegal. Jadi kan banyak kita dengarlah, nggak usah UMKM, mungkin banyak teman-teman kita juga, aduh ini pinjol nih gila banget bunganya nih. Skill literasi keuangan tuh basic, sangat-sangat penting. Kemudian saya pikir sekarang udah eranya digital. Banyak orang merasa terhambat atau punya kotaknya sendiri, punya hambatannya sendiri, tembok-temboknya sendiri bahwa aduh nggak ngerti ya, apa yang di segala macam digital itu anak-anak saya aja deh gitu. Terus saya punya handphone juga jadul, gimana caranya bisa belajar dan ikut kelas-kelas yang sifatnya online. Ada Zoom lah, ada Google Meet lah, ada nggak ngerti gitu. So, di Ibu Berbagi Bijak juga itu menjadi salah satu yang basic awal yang perlu kita miliki sekarang sebagai pebisnis-pebisnis yang baru mulai. Betapa sangat pentingnya untuk kita bisa terhubung, koneksi sama banyak komunitas lain, para pengajar, fasilitator, dan terutama juga bisnis-bisnis yang sudah mapan. Semuanya ada di digital. Kita belum. Jadi mengkonek itulah menjadi hal yang sangat penting. Sekali lagi, keinginan besar, niat besar untuk mau belajar dan mau membuka diri untuk ya udah deh, saya coba digital ini kayak apa sih? Saya belum pernah benar-benar pakai banget gitu. Kebanyakan ibu-ibu sudah punya smartphone, sudah terhubung di sosmed gitu. Tapi itu tadi kita happy bisa membuka wawasan bahwa oh ini benar-benar bisa jadi bisnis yang membantu saya loh, bisa menjadi channel yang membantu saya. So itu tadi, membuka diri terhadap hal-hal yang baru, jangan sampai merasa minder bahwa, aduh nggak ngerti gitu. Nah itu udah memblok diri sendiri untuk belajar kan sebenarnya. Saya pikir itu sih. Oke, berarti yang perlu kita improve nih kalau kita sebagai seorang pebisnis untuk meningkatkan bisnis kita, tadi dari money literacy, money skills, dan juga digital skills atau digital literacy. Kalau menurut Mas Wiwit sendiri nih untuk soal marketing, apakah dari kasus-kasus yang dilihat selama ini di program Ibu Berbagi Bijak ini memasarkan produk itu adalah salah satu hal yang cukup menantang buat ibu-ibu ini? Benar banget, Alin. Jadi kita survei waktu itu ada 3 hal paling atas yang mereka bilang sebagai hambatan untuk mereka membesarkan bisnis. 1, capital, balik lagi, tapi dari sisi modal, uang. Kemudian kedua itu bagaimana cara memasarkannya. Karena balik lagi kalau mereka mulai dari rumah dan mulai dari mulut ke mulut dan dari tetangga-tetangga dan saudara, ya udah skopnya ke situ aja dan kita nunggu aja kapan berlipatnya gitu ya dari mulut ke mulut. Jadi sisi marketing sangat penting. Dan yang ketiga itu distribusi. Setelah saya punya barang, setelah saya udah bisa promosi, gimana caranya ya saya bisa ngirim-ngirim dengan apa yang efisien mungkin gitu. Nah jadi logistik logistik bener. Tahu-tahu yang tadi dari 5 seminggu jadi 1.000 sebulan kan jadi harus punya gudang mungkin tiba-tiba gitu kan. Iya betul. Nah itu 3 hal yang sangat mereka concern gitu. Nah dari sisi marketing juga sekali lagi dari sisi capacity buildingnya kita sampaikan modul-modul mengenai marketing. Dari something basic apa itu marketing sampai bagaimana caranya digital marketing. Apa pentingnya packaging misalnya. Oh punya bisnis makanan, ternyata mendesain package makanan itu sangat penting loh ternyata untuk orang bisa tertarik gitu misalnya. Nggak hanya concern dirasa aja karena itu udah jagonya mereka yang bikin gitu. Tapi bagaimana mempackage itu juga kita ajarkan. Sampai itu tadi yang lebih advance lagi, kalau ada aspirasi untuk ekspor, yuk kita bicarain gimana caranya punya surat-surat yang diperlukan, akte perusahaan, itu sampai sisi legalitasnya sehingga siap untuk ekspor pun kita bekali. Nah, pengetahuan-pengetahuan itulah yang
mendasari modul-modul Ibu Berbagi Bijak. Saya cerita sedikit mengenai modul. Jadi modul Ibu Berbagi Bijak ini berasal dari 2 modul yang dimiliki oleh Visa secara global. Visa punya 2 modul yang tersedia online dan gratis. Itu namanya adalah Practical Money Skills. Gimana tuh cara dapatnya untuk downloadnya? Ada websitenya. Itu ada online website. Practical Money Skills itu adalah benar-benar skill basic untuk mengelola keuangan. Nah, untuk yang sedikit lebih lanjutannya mungkin sudah mulai menjalankan bisnis, ada yang namanya Practical Business Skills. Dari Visa juga dua-duanya. Nah, 2 resource ini dalam bentuk portal di website sudah tersedia. Memang masih dalam bahasa Inggris pastinya sebagai awalnya. Cuman sudah bisa dilokalisasi, dilocalize gitu ya, diterjemahkan antara lain. Nah, inilah yang dipakai menjadi modul-modul yang kita sharing, kita bekali waktu di workshop-workshop di Ibu Berbagi Bijak. Oke, jadi buat yang nggak ikut program Ibu Berbagi Bijak juga bisa mendapatkan akses ya ke modul tadi ya? Bisa, sekali lagi dalam bahasa Inggris dan ya pastinya karena banyak banget isinya, jadi mungkin bisa agak tersesat juga gitu kan, saya butuh tahu apa ya, pengen baca apa ya, dan jadi harus ke website dulu, dalam bahasa Inggris saya harus cari dulu modul apa kira-kira yang cocok untuk saya. Nah, di Ibu Berbagi Bijak pastinya sudah kita survei melalui mitra kami di lapangan, butuhnya seperti apa, kita bikinlah modul-modul yang sesuai. Jadi misalnya kemarin di Bali, oke, kita pingin mengembangkan para perempuan pelaku bisnis di sana untuk berorientasi ekspor. Jadi ada literasi keuangan dasar, modul-modul itu yang dipakai, kemudian ada pengenalan awal mengenai digital misalnya, pemasaran segala macam, kemudian juga ada modul-modul mengenai ekspor. Misalnya. Nah, tentunya para perempuan di wilayah tersebut idealnya bisa ikut semua modul. Ini berlangsung dalam 2 bulan, 7 kali pertemuan, tapi ada 14 modul. Nah, salah satu tantangannya pastinya karena ini hybrid, belum semuanya face to face secara langsung, pastinya kan harus lewat online belajarnya. Nah, salah satu tantangan itu tadi infrastruktur yang di luar ini ya, yang di luar kuasanya Visa dan para peserta. Kemudian kedua juga bahwa everything is so digitalized now, tapi apakah masyarakat benar-benar sudah ready dengan tools-nya untuk benar-benar bisa memanfaatkan itu gitu. Kan kalau kita lihat pangsanya bahwa targetnya bahwa mereka adalah perempuan pelaku bisnis kecil dan mikro, nah ini masih ada gap nih mengenai pemahaman mereka mengenai gimana caranya memanfaatkan digital. Bahkan untuk ikut modul pun masih ada yang bisa mengeluh karena handphone saya jadulnya cepat panas misalnya, atau kuota saya cepat habis karena ikut ini. So ini hal-hal yang harus dipikirkan bersama mungkin ya, gimana caranya kita bisa menyebarkan pengetahuan ini seluas mungkin ke sebanyak orang, tapi juga mereka dengan ada beberapa tantangan-tantangan seperti itu di lapangan gitu. Nah, itu tadi, jadi memang ada tantangannya untuk belajar ini secara online, secara face to face juga kita pelan-pelan akan kembali ke situ. Moga-moga the new normal, moga-moga memang juga termasuk masih bisa face to face gitu ya untuk belajar. Iya, 2023 gitu ya. Tapi udah jelas bahwa digital skills itu udah harus, terlepas dari pandemi apa enggak, it's all going digital anyway. Jadi mau nggak mau harus bisa dan jago malah gitu di situ. Skill wajib banget nih ya buat para pebisnis nih. Baik, Mas Wiwit, saya juga mau tanya dari interaksi dengan teman-teman di Ibu Berbagi Bijak ini, kalau soal branding nih mereka udah aware banget atau masih sampai tahap mana sih, dan sebenarnya seberapa krusial terutama untuk meningkatkan nilai dari produk yang mereka jual? Mereka udah sangat aware. Jadi sebagai konsumen juga pastinya kita kan juga bisa menikmati dan menghargai brand-brand yang eye catching, cepat diingat gitu, lucu misalnya. Jadi mereka udah sangat sadar, dan ini adalah hal yang saya nggak bilang jelek, tapi mungkin harus kita pikirkan juga bahwa banyak brand-brand di daerah itu mengambil kedaerahannya masing-masing. Jadi misalnya kita di Jawa, brandnya bahasa Jawa misalnya. Nah, itu bagus untuk mengambil pangsa di sekeliling.
Tapi ketika kita ajak untuk yuk naik kelas kita pikir nasional, yuk kita lebih naik kelas lagi kita pikir ekspor gitu misalnya. Apakah sudah pas gitu ya dari sisi branding? Branding itu macam-macam kan, karena merek itu bukan hanya logo atau gambar gitu kan atau warna, tapi merek itu adalah keseluruhan pengalaman si konsumen dengan produk tersebut gitu kan. Jadi ketika distribusinya masih kurang oke misalnya, kemudian kemasannya kurang menarik, belum layak ekspor, standarisasinya masih harus ditingkatkan lagi. Nah itu membentuk brand tersebut gitu kan. Jadi mereka makin sadar setelah mengikuti Ibu berbagi bijak bahwa oh iya ya, nggak cuma sekedar cari logo lucu gitu ya, ada ibu-ibu lucu kasih jempol gitu misalnya, emping Ibu siapa krenyes, gitu. mbak siapa gitu misalnya. Akhirnya mereka mulai belajar dan sudah semakin paham gitu ya bahwa produk saya ini bisa loh lebih dari sekedar apa yang sekarang saya bikin, tapi dengan ilmu yang baru, dengan network yang lebih luas, saya bisa banget nih ngembangin ini menjadi sesuatu yang besar. Oke, Mas Wiwit, saya jadi tertarik nih. Kalau misalnya sebuah produk tadinya di locally produce kayak gitu, tadinya mungkin untuk sekitar tetangga aja, neighborhood kayak gitu kan. Kemudian sudah mulai dipasarin juga nih, jangkauannya lebih luas lewat marketplace. Sekarang mereka misalnya aiming untuk ekspor kayak gitu. Apa sih yang terasa banget perbedaannya itu, makanya harus utak-atik produknya itu lebih lagi kayak gitu, Mas? Di sisi apa kayak gitu loh, untuk sampai layak diterima konsumen internasional? Oke, kita belum, karena baru tahun lalu kita mulai buka kelas ekspornya, dan baru ada sekitar 70-an yang sedang menjalani, jadi belum ada yang sampai benar-benar melakukan ekspor itu sendiri, jadi masih dalam fase belajar nih. Masih proses inkubasi menuju Inkubasi, betul. eksportir gitu ya. Betul. Tapi dengan mitra-mitra kami, jadi kita ekspor itu salah satu mitranya misalnya Shopee Ekspor. Kemudian marketplace-nya kita ada Bineka misalnya ya, yang lokal. Nah itu di situ benar-benar diajarkan bagaimana caranya meningkatkan standar produk kita gitu. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kayak misalnya ada pengrajin batik yang selama ini menggunakan warnanya dari mana gitu ya, kemudian hasilnya di atas kain itu menjadi seperti A gitu, kemudian diajarkan oke, kita harus lihat pangsa pasarnya kalau misalnya kita mulai ekspor. Yuk kita lihat ada teknologi-teknologi lain misalnya mengenai printing gitu ya di atas kain, atau misalnya langsung melukis gitu. Jadi ada teknologi-teknologi baru. Saya bicara sama salah satu ibu-ibu yang punya bisnis batik. Itu dia sudah mengembangkan karyanya dengan awalnya belajar sendiri, dan ini benar-benar pengaruh digital sekali lagi ya, YouTube. Dia tuh nonton YouTube yang tadinya sebelumnya bikin batik dengan cara tradisional, sekarang dia bikin mereknya khas batik ala Jepang. Jadi ada teknik tersendiri untuk mencampur warna dan menerapkannya di atas kain. Saya lupa nama mereknya apa ibu itu, tapi saya juga sempat terkagum-kagum, wah ini ibu ini sudah punya visi yang pas banget nih, bahwa kenapa saya pakai Jepang, karena selain bagus hasilnya, juga banyak disuka, siapa tahu bisa ekspor gitu, dia bilang gitu kan. Jadi wah ini luar biasa, forward looking banget nih ibu gitu ya. Forward looking. Nah itu semakin ditingkatkan di kelas-kelas itu tadi ekspor. Jadi secara logistik bagaimana, terus secara standarisasi produknya akan seperti apa. Nah itu sih yang kita harapkan alumni pertama kita nanti ini yang sekarang masih sedang belajar, moga-moga kita akan dengar kisah-kisah selanjutnya bahwa mereka sudah beneran ekspor gitu ya. Iya, ditunggu ya nanti seperti apa ini progresnya mereka yang bergabung dalam program ini. Mas, kita pengen tahu sih dari pengalaman selama ini nih, kesalahan-kesalahan yang umum yang didapati untuk mereka yang baru merintis bisnis nih apa sih, supaya kita semua nih bisa menghindari, jangan sampai kita bikin kesalahan yang sama nih kayak gitu, Mas. Oke. Mungkin bukan kesalahan, tapi saya pikir balik lagi ke tadi prinsip awal, ada will-nya gitu, ada niat yang kuat gitu ya. Nah kadang-kadang niat itu luntur karena terus-terusan gagal gitu kan. Pasti itu bukan kesalahan, itu sangat manusiawi gitu ya. Begitu kita ketemu tembok, kita coba tembus, nggak tembus, kita akhirnya capek dan habis sendiri gitu ya ininya, energinya, ya udah deh nyerah aja gitu misalnya.
bukan kesalahan juga tapi juga sangat manusiawi. Kita kerjasama sama orang, kita sudah percaya, kemudian ternyata tertipu gitu misalnya. Kemudian ya udah akhirnya batal, nggak mau berbisnis gitu. Banyak ya Mas kasus-kasus kayak gitu Mas. Kalau yang dialami pebisnis tuh biasanya mereka ketipunya soal apa nih? Order atau apa? Lebih ke saya pikir sih lebih ke modal gitu ya, pemodal kerjasama gitu. Em, ada sebagian kayak misalnya, saya desainnya deh, kamu distribusinya. Nah terus kemudian pecah kongsi, kemudian saya nggak punya kapabilitas lain, hanya desain aja akhirnya, dan ya udah nggak jadi deh karena nggak punya rekan distribusi gitu, karena ada masalah gitu misalnya. So saya pikir satu tadi yang tips kita sampaikan tadi, bahwa yuk belajar banyak mengenai pengelolaan keuangan, sehingga bukan harus one man show, tapi bahwa kita paham ujung ke ujung. Kadang-kadang niat kuat kita untuk bikin bisnis dengan skill yang kita punya, tapi terus kita juga membatasi diri dengan, aduh saya nggak pinter mengenai hitung-hitungan, orang lain aja nih kerjain. Aduh saya nggak rajin nyatet, saya tukang gambar aja misalnya. Saya punya ide tapi saya nggak tahu gimana mulainya. Nah mungkin yang bisa dikembangkan lagi, yang orang mungkin kadang-kadang salah langkah itu tadi, pengembangan dirinya kurang atau malah dibatasi sendiri, kemudian jadi malas belajar akuntansi lah misalnya, atau belajar nyatet-nyatet pemasukan pengeluaran, orang lain aja yang bikin lah, ternyata kemudian di tengah jalan bubar gitu, dan saya tetap nggak punya skill itu gitu kan. Saya hanya desain aja. Hal-hal seperti itu kembali lagi, kalau sudah punya niat berbisnis, mau nggak mau kita harus ada jatuh bangun ya. Saya pikir itu sudah wajar dalam bisnis. Tapi kalau kita bekali diri dengan pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan, mengenai digital, mengenai pemasaran, logistik dan lain sebagainya, kita sudah punya wawasan yang cukup komplit, sehingga ketika kita masuk ke sebuah partnership, atau kita kemudian jadi rekanan bisnis lain, atau kita sudah masuk ke pasar digital di mana demand-nya tinggi dan pengiriman segala macam udah harus sangat-sangat baik, itu kita udah nggak kaget-kaget lagi gitu. Kadang-kadang orang menyerah begitu dipertemukan dengan hal-hal yang dia belum belajar sebelumnya. Padahal bisa dipelajari ya Mas Wiwit pastinya. Nah juga mungkin beberapa hal yang suka terlupakan kalau buat yang baru ngerintis bisnis ini adalah soal aspek legalitas, terutama soal kepemilikan. Ketika misalnya ada yang mau ikut urunan menanamkan modal, seperti apa pembagian sahamnya, segala macam, itu apa sih skill legal yang esensial, at least seorang yang punya bisnis tuh harus tahu lah paling enggak gitu loh Mas. Salah satu yang difasilitasi oleh Visa kemarin, again melalui pakar-pakarnya gitu ya, si para yang pembekal-pembekalnya, itu ada dari mereka yang memang sudah punya startup besar, dari akademisi, dosen, dari motivator, itu macam-macam jadi yang kita perkenalkan kepada ibu-ibu ini. Salah satu yang kita fasilitasi itu adalah kita buatkan, kita bimbing untuk yuk bikin akte perusahaan yang benar misalnya, yuk kita daftarkan untuk mendapatkan hak atau nomor untuk ekspor gitu misalnya. Hal yang sering orang juga lupa misalnya, yuk kita daftarkan mereknya untuk dapat trademark gitu ya, hak miliknya untuk si merek itu. Hal-hal seperti itu. Jadi peran Visa di sini bukan sebagai pakar dari semua itu pastinya, karena kita bukan, tapi kita mempertemukan para peserta program Ibu Berbagi Bijak dengan fasilitator-fasilitator yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing itu, sehingga mereka lebih terarahkan untuk oke, my next step adalah saya mau daftarkan dulu merek saya. Ini belum terdaftar nih, itu penting banget ternyata gitu menurut mereka. Step berikutnya adalah saya bisnis keluarga nih, tapi saya rasa perlu nih ada akta hukumnya lah ya, dasar hukum perusahaannya. Hal-hal seperti itu. Jadi mungkin kedengarannya simpel buat para pebisnis yang sudah mapan, atau bisnis yang menengah ke atas atau menengah ke besar, tapi bisnis kecil apalagi mikro itu nggak kepikiran kadang-kadang. Iya, udah sibuk
day to day aja kayak gitu ya Mas ya. Mas Wiwit, saya mau nanya dong, untuk 2023 atau juga program di tahun mendatang untuk Ibu Bijak Berbagi ini, Ibu Berbagi Bijak maksudnya. Ulang lagi saya. Jadi program Ibu Berbagi Bijak ini untuk tahun-tahun mendatang fokusnya ke mana nih? Oke. Jadi memang strategi kami itu adalah untuk sebisa mungkin menjangkau daerah-daerah kalau bisa di seluruh Indonesia. Jadi Visa Indonesia kepingin sekali bisa ketemu dan ngobrol, saling sharing dengan semua perempuan di pelaku bisnis kecil dan mikro di seluruh Indonesia. Tapi tentunya kami punya keterbatasan-keterbatasan, jadi harus dipilih gitu ya. Jadi setiap tahun hanya bisa ke satu tempat gitu ya. Nah ini yang kemarin salah satu yang sedang dirintis itu adalah kami baru saja menandatangani MOU, Memorandum of Understanding, itu dengan Kadin, ya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Nah, Kadin ini pastinya tersedia di semua daerah, ya, semua provinsi, bahkan sampai ke mungkin kabupaten dan kota madya ada kantor-kantor Kadin ya. Bagaimana caranya Visa dan bisa bekerja sama dengan Kadin untuk menjangkau para ibu-ibu yang sudah siap berbagi bijak ini, sehingga kita bisa datang sama-sama memfasilitasi. Nah, itu sih cita-cita besarnya. Moga-moga tahun ini kita bisa ke daerah lain lagi. Kalau kemarin sudah Jakarta, Bandung, Jogja, Jawa Tengah, kemudian Bali. Nah, mungkin kita mau ke daerah lain yang bisa Jawa Timur mungkin, bisa keluar Pulau Jawa lagi, ke Sumatera mungkin, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, yang jelas kita sangat-sangat komit untuk meningkatkan literasi keuangan para perempuan di Indonesia, terutama pelaku bisnis kecil dan mikro. Jadi kita pasti akan survei dulu dengan bersama mitra, juga mungkin dengan teman-teman di Kadin, kemudian juga dengan mitra-mitra lainnya yang sedang kami gagas, bagaimana caranya supaya program ini bisa bukan hanya menaikkan kelas para perempuan pesertanya, tapi juga programnya juga bisa naik kelas sehingga bisa makin menjangkau lebih banyak orang. Didoakan saja. Semakin luas jangkauannya. Jadi kalau ibu-ibu pada pengen tahu nih, setelah ini Ibu Berbagi Bijak mau kemana nih, mereka bisa update di mana nih Mas? Ada Instagram channel kita. Kita happy banget, itu sudah ada 36.000 kira-kira followersnya Ibu Berbagi Bijak. Di follow aja di situ. Nama channelnya Ibu Berbagi Bijak. Jadi ke Instagram, terus di sana tiap tahunnya kita akan update mengenai next kita akan ada di mana, modul-modulnya ada apa saja, bagaimana cara daftar, kita kasih tips-tips juga di situ. Kita juga akan salah satu plan kita untuk menghidupkan channel itu supaya jadi ajang buat teman-teman sharing juga di situ. Baik, jadi ini ibu-ibunya yang mendaftar ya, bukan dipilih seperti itu ya untuk mengikuti program ini ya? Yes. Kalau untuk IG-nya silakan follow aja, maksudnya nggak perlu, bukan harus peserta program. Tapi untuk yang capacity building-nya? Untuk program Ibu Berbagi Bijak sendiri, kalau misalnya nanti yang berikut kita sudah dapat kita akan ke daerah mana, nah nanti kita akan hubungi Pemda di sana, kemudian dinas-dinas terkait, kemudian asosiasi-asosiasi terkait mengenai pedagang kecil dan mikro. Nah dari situlah nanti pendaftaran akan dibuka. Oke, kita nantikan selanjutnya akan kemana ya program Ibu Berbagi Bijak. Ini menarik ya modul-modulnya, semoga juga nanti modulnya bisa diakses lebih luas lagi ya, yang sudah dilokalisasi dalam bahasa Indonesia. Kemudian sebelum kita menutup bincang-bincang ini nih, Mas Wiwit nih kalau diterusin bisa bablas berapa jam ya? Seneng banget bisa ngobrol mengenai ini nih, peningkatan kapasitas ibu-ibu. Iya, saya juga nggak sabar nih biar kalau bisa ke kota-kota yang beda, jangan cuma sekali setahun gitu ya, semakin luas tadi jangkauannya. Kasih pesan-pesan dong untuk ibu-ibu dan juga wanita di Indonesia, Mas Wiwit. Terutama yang merintis bisnis ya. Betul. Sekali lagi kami dari Visa bukan pakarnya untuk implementasi bisnis kecil dan mikro. Cuman kami happy, bersyukur bisa memfasilitasi. Semoga program Ibu Berbagi Bijak nanti semakin besar tadi seperti harapan kita bersama. Kalau ada pesan dari saya untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu perempuan yang sedang mendengarkan dan pengen merintis, saya pikir itu tadi, teruslah
cari referensi, cari resource. Jangan berhenti di satu tempat gitu, karena sangat mudah. Dan ini bukan urusan gender ya, ini manusiawi sekali bahwa kalau ketemu masalah terus rasanya nggak ada solusi, ya udah gitu. Justru carilah program-program seperti Ibu Berbagi Bijak ini, dan mengangkat harkatnya juga bahwa perempuan Indonesia itu hebat banget. Saya lupa tadi kasih statistik menarik banget, Alin. Jadi UMKM itu sekitar ada 60 juta di Indonesia, bisnis kecil, menengah, dan mikro. 60 juta bisnis ini 60%-nya itu perempuan yang jalanin. Luar biasa. Kebayang nggak sih Indonesia betapa impactful-nya gitu ya? Dan UMKM sendiri itu 60%, ini 60-60-60, jadi gampang ingetnya. Iya. 60 juta UMKM di Indonesia menyumbang 60% dari PDB, Produk Domestik Bruto Indonesia. Ya inilah uangnya Indonesia lah gitu ya, kasarnya. Dan 60% yang menjalannya ada perempuan. So amazing banget, ini kita sangat-sangat mengandalkan pada kaum perempuan, ibu-ibu yang menjalankan bisnis. Jangan sampai kecil hati bahwa aduh siapa sih saya gitu kan, aduh bisnisnya kecil banget cuman rumahan gitu. Sudah banyak contoh-contoh yang kami temui. Kami happy banget bisa sama-sama mengembangkan bisnisnya, dan ibu-ibu ini happy dan bersyukur bahwa dia bisa mengembangkan teman-temannya. Itulah yang konsep kenapa namanya berbagi bijak. Tidak berhenti di situ ya, Mas Wiwit. Betul. Dibagilah ilmu-ilmu baru yang sudah didapat. Jadi yuk kita join program-program seperti Ibu Berbagi Bijak. Cari, jangan sampai menyerah di tengah jalan, padahal mungkin masih banyak cara-cara lain. Kalau nabrak tembok kita puterin, atau kita nggak kuat manjat kita puterin. Kita cari tingkatkan pemahaman digital kita. Digital bisa banget kita untuk search ada program apa ya dari perusahaan mana ya yang bisa saya join. Jadi jelas Visa juga nggak mungkin jalan sendiri. Kita sangat bersyukur punya partner-partner di daerah yang bisa mendukung, dan teman-teman yang perempuan, ibu-ibu yang mendengarkan ini atau menonton ini, coba cari di dinas-dinas PKK UMKM dan koperasi di daerahnya, asosiasi-asosiasi misalnya. Jangan malu untuk nanya dan datengin aja, Mas ada nggak program buat saya pengen ngembangin, saya pengen tahu belajar ini itu gitu. Oh bisa Bu, ini akan dibantu. So be vigilant. Semangat ya. Rajin terus cari referensi ilmu. Iya, jadi jangan diam diri aja, rajin-rajin cari peluang, cari informasi. Karena persoalan yang dihadapi ibu-ibu yang merintis usaha juga pernah dialami oleh pebisnis-pebisnis lain ya. Jadi Betul. istilahnya bisa keluar dari kotak yang saat ini tengah mengungkungi seperti itu. Terima kasih nih Mas Wiwit, sama-sama ngobrolnya pada hari ini. Aduh, kalau bukan pengusaha nih boleh juga nggak ikut ya program Boleh Ibu banget. Bijak Berbagi. Yang punya Berbagi visi bijak. berusaha. Saya muter-muter terus menyebut programnya ini. Aduh. Bijak berbagi bijak. Berbagi bijak, iya. Baiklah, sekali lagi saya senang sekali bisa berbincang dengan Mas Widiananta Sutanto, Head of Corporate Communications Indonesia, The Philippines and Guam dari Visa, untuk kesempatan kali ini berbagi program Ibu Berbagi Bijak yang pastinya bisa membantu memberdayakan wanita dan perempuan di Indonesia. Terima kasih. Thank you. Thank you.